Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan sedikit tentang kaum Madian. Kaum Madian itu yaitu kaumnya Nabi Syuaib, atau mereka adalah saudaranya Nabi Syuaib. Kaum Madian itu benar-benar mendustakan Nabi Syuaib dan diperintahkan untuk taat kepada kebenaran, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka benar-benar menolak dan bahkan mereka melakukan kerusakan-kerusakan di bumi ini. Kemudian Allah menghancurkan mereka, yaitu kaum Madian. Mereka dihancurkan oleh Allah sebancur-hancurnya. Mereka menjadi mayat bergelimpangan di tempat-tempat mereka tanpa ada yang mampu menolongnya, termasuk Nabi Syuaib. Sedangkan Nabi Syuaib dan pengikutnya Allah selamatkan dari kehancuran tersebut. Adapun penjelasan selanjutnya adalah seperti berikut. Surat Al-Ankabut 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhir wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib, maka ia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Penjelasan surat Al-Ankabut 36. Dan kami mengutus kepada negeri Madian saudara mereka yang bernama Syuaib, agar menjadi seorang rasul yang menyampaikan nasihat bagi mereka. Dia mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan menyiapkan diri untuk hari kebangkitan dan hari menghadap Allah, dan memperingatkan mereka agar menjauhi segala kerusakan. 2. Surat Al-Ankabut 37. Fakadzabuhu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka mendustakan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Penjelasan surat Al-Ankabut 37. Akan tetapi penduduk Madian mendustakan nabi mereka dan tidak beriman dengan apa yang telah datang kepada mereka, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Allah berikan gempa bumi yang keras, mereka terombang-ambing dan binasa. Maka jadilah negeri mereka seperti benda-benda mati yang mayat-mayat mereka tergeletak. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selain kaum Madian itu mendustakan kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan termasuk mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, mereka benar-benar berbuat kerusakan di muka bumi ini. Di antaranya mereka berlaku curang dalam berdagang. Di antaranya kecurangannya adalah mengurangi takaran atau menimbang tidak yang semestinya. Mereka benar-benar membohongi para pembelinya atau orang-orang yang bertransaksi dengan mereka. Adapun penjelasan hal-hal yang dilakukan oleh kaum Madian seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 85 seperti berikut ini. Surat Al-A'raf ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhash sunnasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang beriman. Penjelasan Al-A'raf ayat 85. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Madyan saudara mereka Syu'aib. Dia berkata kepada mereka, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata, Dia tidak memiliki sekutu apapun. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. Maka ikhlaskanlah kepadanya dalam beribadah. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian tentang kebenaran dakwah yang aku serukan kepada kalian. Maka sempurnakanlah hak-hak orang lain dengan memenuhi takaran dan timbangan. Janganlah kalian mengurangi hak-hak mereka, sehingga akibatnya kalian berbuat zalim kepada mereka. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan tindakan kekafiran dan kezaliman setelah diperbaiki dengan syariat-syariat para nabi sebelumnya. Apa yang aku dakwahkan kepada kalian merupakan kebaikan bagi kalian di dunia dan akhirat kalian. Jika kalian mau membenarkan apa yang aku serukan kepada kalian, lagi mengamalkan syariat Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah benar-benar melarang hambanya untuk melakukan kemaksiatan atau durhaka kepadanya. Termasuk kaum Madyan itu sudah dilarang oleh Allah melakukan hal-hal yang menjurus kepada durhaka kepada Allah,
atau kemaksiatan atau melakukan kezaliman yang diantaranya selain berbuat kerusakan di muka bumi, berlaku curang dalam berdagang. Hal-hal yang demikian itu dilakukan oleh kaum Madian mesti ada pemicunya. Pada kesempatan ini, kami akan mengaturkan pemicu kaum Madian melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan dan akibat-akibat perbuatannya yang penjelasannya seperti berikut ini. Akibat perilaku curang dalam berdagang dan pemicunya. 1. Pemicu perilaku curang dalam berdagang, yaitu 1. Lemahnya iman dan kurang ikhlas. 2. Ketidaktahuannya terhadap urusan agama. 3. Ambisius dalam mengumpulkan harta. 4. Berteman dengan orang-orang yang buruk. 5. Kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban. 6. Kurang percaya diri, karena percaya diri itu dasar untuk sukses. 7. Kurang qanaah dan kurang ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Lupa mengingat akan kematian dan rajin membaca Al-Quran. 9. Dan lain sebagainya. 2. Dampak negatif perilaku curang dalam berdagang. 1. Tentu akan mendapat balasan dosa yang dilakukan. 2. Mendapat kebencian dari orang lain. 3. Mengkhianati umat dan menyia-nyiakan amanah. 4. Hilangnya keberkahan rezeki dan memiliki sifat munafik. 5. Melemahkan kepercayaan orang lain. 6. Melemahkan perolehan ilmu dan kemampuan. 7. Memicu timbulnya sikap kebencian dan permusuhan. 8. Memunculkan sikap meremehkan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang orang yang diperintahkan untuk melakukan kebaikan malah berbuat kerusakan. Sebagai contohnya adalah kaum Madian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalannya yang lurus dan dimasukkan dalam golongannya orang-orang yang soleh. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.